Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanta Ramadan dari Fakultas Teknik, eh, jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, angkatan 2020 dengan NIM 333620026. Saya di sini akan membahas tentang kinematika kimia dan sebab-sebab yang saya akan jelaskan yaitu grafik laju reaksi berdasarkan order reaksi. Yang kedua itu persamaan laju reaksi terintegrasi waktu dan contoh soalnya. Dan yang ketiga persamaan Arrhenius dan contoh soal. Oke, langsung saja kita masuk ke grafik laju reaksi berdasarkan order reaksi. Untuk order reaksi yaitu order reaksi merupakan bilangan pangkat konsentrasi reaksi suatu zat pada persamaan laju reaksi, dan order reaksi dapat berupa bilangan bulat positif, nol, atau bilangan pecahan. Pada umumnya, reaksi kimia memiliki order reaksi berupa bilangan bulat positif. Order suatu reaksi atau order reaksi total merupakan penjumlahan dari order reaksi setiap zat yang bereaksi. Jenis-jenis order reaksi. Yang pertama itu reaksi order 0. V sama dengan K, A pangkat 0 sama dengan K. Persamaan reaksinya itu NO2 ditambah H2 menjadi H2O ditambah N. Persamaan laju reaksi itu V sama dengan K, NO2 pangkat 2, H2 pangkat 0. Catatan, order 0 untuk H2. Yang kedua itu reaksi order 1, itu bisa dilambangkan menjadi V sama dengan K kali A. Persamaan reaksinya itu contoh yang reaksi yang pertama itu 2NO2 menjadi 4NO2 ditambah O2. Persamaan laju reaksinya itu V sama dengan K N2O5. Dan untuk yang contoh yang kedua itu 2H2O menjadi 2H2O2 menjadi 2H2O ditambah O2, dan persamaan laju reaksinya itu V sama dengan K H2O2. Dan untuk contoh yang ketiga itu SO2Cl2 jadi SO2 tambah Cl2, dan persamaan reaksinya itu V sama dengan K SO2Cl2. Persamaan reaksi yang terakhir itu C2H5Cl menjadi C2H4 ditambah HCl. Dan persamaan laju reaksinya menjadi V sama dengan K C2H5Cl. Reaksi order 2 yaitu V sama dengan K A pangkat 2 atau V sama dengan K kali A kali B. Persamaan reaksinya itu NO ditambah O3 menjadi NO2 tambah O2. Persamaan reaksinya itu V sama dengan K NOO3. Dan untuk persamaan contoh yang kedua itu 2NO2 menjadi 2NO ditambah CO2. Persamaan reaksinya menjadi V sama dengan K NO2 pangkat 2. Persamaan reaksi yang ketiga itu NO3 ditambah CO menjadi NO ditambah O2. Dan persamaan reaksinya V sama dengan K NO2 CO. Dan yang contoh yang keempat itu 2H2 ditambah SO2 menjadi 2H2O tambah S. Dan persamaan reaksinya V sama dengan KH2SO2. Dan contoh yang terakhir yaitu H2 ditambah L2 sama 2HL. Persamaan reaksinya V sama dengan KH2L2. Dan yang keempat itu reaksi order 3 bisa dilambangkan menjadi V sama dengan K A pangkat 2B, V sama dengan K A B pangkat 2, V sama dengan K C pangkat 3, atau V sama dengan K A B C. Persamaan reaksinya contohnya itu 2NO ditambah 2H2 menjadi N2 tambah H2O. Persamaan reaksinya itu V sama dengan K NO pangkat 2 H2. Dan seterusnya tinggal berubah aja yang bagian ininya. Dan untuk grafik order reaksinya itu yang pertama untuk grafik reaksi order 0. Pada reaksi order 0, perubahan konsentrasi tidak akan mengubah laju reaksi. Dengan demikian nilai laju reaksi sama dengan konstanta laju reaksi. Grafiknya itu mendatar. Dan yang kedua itu grafik reaksi order 1. Pada reaksi order 1, persamaan laju reaksi merupakan persamaan linear, sehingga setiap perubahan konsentrasi 1 kali, laju reaksi naik 1 kali, dan setiap perubahan konsentrasi 2 kali, laju reaksi pun naik 2 kali.
dan untuk grafiknya naik. Dan untuk yang ketiga grafik reaksi orde 2. Pada reaksi orde 2 persamaan laju reaksi merupakan persamaan kuadrat sehingga setiap perubahan konsentrasi satu kali laju reaksi naik satu kali, tetapi setiap perubahan konsentrasi 2 kali laju reaksi naik 4 kali. Grafiknya itu agak melengkung ke atas. Dan untuk sebab yang kedua yaitu persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Untuk yang pertama yaitu orde 0. Persamaan lajunya itu V sama dengan KA pangkat 0 sama dengan K. Hubungan konsentrasi dengan waktunya yaitu A pangkat A0 min AT sama dengan KT. Di mana AT sama dengan konsentrasi bereaksi waktu T, A0 konsentrasi bereaksi awal, K sama dengan konstansa reaksi, T waktu reaksi. Waktu paruhnya sehingga untuk mengetahui waktu paruh, yakni waktu yang diperlukan ketika AT min setengah A0, kita masukkan ke persamaan di atas. Menjadi T setengah sama dengan A0 per 2K. Dan yang kedua itu orde 1 persamaan lajunya itu V sama dengan KA. Hubungan konsentrasi dengan waktunya ln A0 per AT sama dengan KT atau ln AT per A0 sama dengan min KT. Waktu paruhnya itu T setengah sama dengan 0,693 per K. Sehingga untuk mengetahui waktu paruh, yakni waktu yang diperlukan ketika ln setengah A0 per AT sama dengan min K kali T setengah, dan dimasukkan ke persamaan di atas, yaitu T setengah sama dengan ln 2 per K dan sama dengan 0,693 per K. Dan yang terakhir yaitu orde 2. Persamaan lajunya itu V sama dengan K A pangkat 2. Persamaan lajunya itu 1 per AT min 1 per A0 per KT. Waktu paruhnya T setengah sama dengan 1 per K A0. Nah, untuk contoh soalnya, diketahui reaksi dekomposisi H2O2 menghasilkan air dan gas oksigen memiliki waktu paruh sebesar 990 detik. Tentukan jumlah H2O yang telah terdekomposisi pada detik ke-500. Langsung saja kita masukkan ke persamaan orde 1, yaitu T setengah sama dengan 0,693 per K. Jadi K sama dengan 0,693 per 990, maka pada detik ke-500 menjadi 0,007. Dan kita masukkan lagi ke ln AT per A0 sama dengan min KT. Jadi ln X menjadi sama dengan min 0,007 dikali 500. Bila AT sama per A0 kita misalkan X, sehingga fraksi H2O2 yang terdekomposisi yaitu 0,2953 atau 29,53% yang telah terdekomposisi. Kita masuk ke materi terakhir, sebab terakhir yaitu persamaan Arrhenius. Bila kisaran suhu tidak terlalu besar, pengaruh suhu terhadap tetapan laju reaksi dapat dinyatakan dengan persamaan empirik yang dinyatakan oleh Arrhenius, yaitu K sama dengan A kali E pangkat minus E per RT, dengan A sama dengan faktor frekuensi tumbukan, E sama dengan tenaga aktivasi, R tetapan gas umum, T suhu absolut. Persamaan dapat dinyatakan dalam bentuk ln K sama dengan ln A min E per RT, sehingga bisa digambarkan dalam grafik hubungan ln K dan 1 per T akan diperoleh garis lurus dengan tangan arah min E per R. E dan A dapat ditentukan secara grafik dapat persamaan Arrhenius. Plot ln K terhadap 1 per T akan menghasilkan garis lurus dengan kombinasi min E per R dan intercept ln A. Dan untuk contoh soal, yaitu contoh soalnya itu faktor frekuensi pada disosiasi dimersiklopentadien dalam fase gas adalah 1,3 dikali 10 pangkat 13, determinan dengan tenaga aktivasi 35 derajat kalori per gram mol. Hitung yang pertama itu entropi aktivasi, yang B itu konstanta laju reaksi pada suhu 100 derajat Celcius, yang ketiga itu laju reaksi pada 100 derajat Celcius, dan tekanan 2 atm. Dan ini penyelesaian yang pertama. Kita masukkan K sama dengan A kali E
pangkat min E per RT. Ini caranya, menjadi hasilnya itu 1,0214 kalori kalori per gram mol Kelvin. Dan untuk yang B-nya konstanta laju reaksi pada suhu 100 derajatnya, yaitu hasilnya itu 4,4129 dikali 10 pangkat min 8 determinan. Dan untuk yang C-nya itu laju reaksi pada suhu 100 derajat dan tekanan 2 atm dari satuan nilai K, maka laju reaksi mengikuti order 1 sehingga persamaan laju reaksi didekati dengan R sama dengan K kali CD. Gas dianggap mengikuti hukum gas ideal PV-NRT sehingga menjadi hasilnya 2,6985 dikali 10 pangkat min 9 gram mol per determinan liter. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.